Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Welcome back to English learning video with me, Miss Nani. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Student, don't forget to stay safe and keep stay at home. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Oke student, before we go the material, I'd like to read the learning objective. So, please pay attention and listen carefully. Tujuan pembelajaran: pertama, peserta didik dapat mendeteksi tekanan lirik puisi dengan tepat. Kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur teks, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan dalam puisi dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasi makna dalam puisi secara benar sesuai dengan fungsi sosial dan unsur kebahasaan dalam puisi. Keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan pesan moral yang dapat diambil dari puisi dengan benar. So, what is a poem? A poem is a given to the expression of feelings and ideas by use of distinctive style and rhythm. Poem atau puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan perasaan atau ide yang menggunakan gaya dan irama tertentu. Next is social function. The purpose of poem is to convey the emotion or idea to the reader's mind. Jadi, fungsi sosial dari puisi adalah untuk menyampaikan gagasan ide atau perasaan untuk para pembaca. Let's move on the element of poem. Puisi biasanya terdapat 4 elemen di dalamnya. Yang pertama, rhythm atau irama. Yang kedua, sound or rhyme atau bunyi. Yang ketiga, imagery atau perumpamaan. Biasanya juga disebut majas. Yang keempat, form atau bentuk. Oke, keempat elemen ini mari kita bahas satu persatu. The first, rhythm. Rhythm is the flow of sound produced by a language communicate the emotion of the poet. Rhythm adalah sebuah perasaan dari seorang penyair yang dituangkan melalui suara. For the example, happiness, sadness, excited, and etc. Okay, we can see the next example. The Little Rose Tree by Rachel Field. Bisa kalian lihat, di sini ada puisi dari Rachel Field. Coba kalian identifikasi ritmenya. Sudah ketemu ya? Di situ ada surprise, sigh, and wonder. They are the rhythm. The second, sound or rhyme. Sound is to create the effect rhymes in poem. Biasanya dalam bahasa Indonesia disebut rima atau sajak. Sajak dalam bahasa Indonesia biasanya ABAB atau AABB gitu ya. Oke, kita lihat example-nya. The Little Rose Tree by Rachel Field. Bisa kalian identifikasi ya. Oke, rhyme in this poetry are tree and me, sigh and sigh, press and guess, sing and listening, nose and rose. Excellent. The third, imagery. Imagery is sensation that the language creates in mind.
biasanya dalam bahasa Indonesia disebut perumpamaan. Kita sering menyebutnya juga majas. Oke, langsung saja lihat example-nya. The Little Rose Tree by Rachel Field. Oke, bisa kalian lihat ya. Di sini ada kalimat is making a different face at me. Di sini diumpamakan banyak wajah-wajah yang berbeda. Ya. And the next, some look surprised when I pass by, and other drop but the are shy. Di sini ada surprise, ada drop shy. Ya. Bisa kalian lihat diumpamakan mawar tersebut ada yang mekar dan ada yang sedang kuncup. Ya. Okay, next. These two hosts had together press. Di sini mawarnya pada mengkuncup. And tell secret I could never guess. Bisa jadi mawar tersebut lagi bergosip atau gimana ya, jadi kita nggak tahu kan. Soalnya mawarnya pada menguncup, ya. Okay, next. Some have their head thrown back to sing. And all the birds are listening. Jadi, beberapa dari mereka itu ada yang mekar, terus seperti bernyanyi, dan mawar-mawar lainnya itu mendengarkan mawar yang sedang mekar itu yang sedang bernyanyi, begitu ya. The next example, mari kita coba identifikasi contoh yang lainnya. The station. Kita lihat bait pertama. Spring is a lovely lady with the flashing eyes of green. Her hair is decked with the flowers of growing thing. She's queen. Oke, bisa dilihat. Ini adalah imajinasi yang kita dapat dari bait pertama. Ada pepohonan berwarna hijau dan bunga-bunga di sana. Itu ya. Oke, bait kedua. Summer's a lively schoolboy who loves the sun and surf, and singing, clowning, and prancing round the campfire on turf. Bisa kalian lihat, di samping ini adalah imajinasi bait kedua. Ini semacam liburan di musim summer ya. Jadi ayah dan anak-anaknya sedang berlibur di pantai, begitu ya imajinasinya. Oke, next. Bait ketiga. Autumn hair is golden as the leaves begin to fall. She enjoys the fruit of the harvest and the mellow light overall. Oke, bisa kalian lihat di samping ini adalah imajinasi bait ketiga. Oke, golden hour datang. Di situ mungkin ada banyak orang-orang dan salah satunya adalah wanita ini enjoy menikmati buah di sembari melihat golden hour, gitu ya. And the last bait terakhir. Winter's a sleeping giant who slumber long and deep with a slow but sure awakening. Another year's to greet. Bisa kalian lihat, ini adalah imajinasi yang dapat kita tangkap dari bait terakhir. The last form, the form of verses. Biasanya puisi pada tahun 1900-an, there are free verses, no rhyme scheme. Dan puisi baru-baru ini atau puisi baru biasanya menggunakan stanza. Oke, berikut adalah name of stanza verses. First, couplet, it has 2 lines. The second triplet, it has 3 lines. And the next quatrain, it has 4 lines. Next quintet, it has 5 lines. And the next, the sextet, it has 6 lines. And the last octave, it has 8 lines. Okay, for the example, Little Rose Tree by Rachel Field. Please analyze this poetry. Okay, tolong analisis bentuk dari puisi tersebut. Okay.
how many stanza does the poetry has? Bisa kalian lihat? Di sini satu bait terdapat 2 kalimat. So, the poetry has 2 stanza. So, the form of poetry is couplet. The next example, season. Coba kalian analisis puisi tersebut. Okay, how many stanza does the poetry has? Bisa kalian lihat? Satu bait terdapat 4 kalimat. So, the poetry has 4 stanza. So, the form of poetry is quatrain. Excellent. Anak-anak, sudah paham kan materi hari ini? Good job! Today, what we learn about? Excellent! Hari ini kita belajar mengenai puisi. Kita juga belajar mengenai fungsi sosial puisi dan elemen apa saja yang terdapat di dalam puisi. Masih ingat kan 4 elemen yang terdapat di dalam puisi? Yang pertama, rhythm. Yang kedua, sound. Yang ketiga, imagery. And the last, form. Okay, I think enough for today. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan semoga kalian enjoy dengan pembelajaran hari ini. Oke, student, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay, student, thank you for today. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.